Pernahkah kalian merasa muak dengan semua aturan, basa-basi, dan kemunafikan dunia ini? Kadang, hidup rasanya seperti sandiwara. Orang berlomba-lomba tampil sempurna, mengejar status, kekayaan, dan pengakuan, tapi dalam hati, kosong. Nah, ada satu orang yang hidupnya adalah tamparan keras untuk itu semua. Namanya Diogenes dari Sinope, si pemberontak tanpa gelar, si filsuf tanpa taktik, dan si manusia tanpa basa-basi. Bayangkan ini, di tengah hiruk-pikuk pasar Athena, ada seorang pria tua dengan jubah lusuh, wajah tanpa ekspresi malu, dan, tunggu, apa dia tidur di dalam tong? Yep, benar. Tong kayu itu adalah rumahnya, markas besarnya, simbol dari hidup anti kemapanan. Dia nggak peduli apa yang orang pikirkan, dan nggak ada yang bisa mengatur dia. Bahkan ketika seorang penakluk dunia macam Alexander Agung mendatanginya, dia cuma bilang, "Hei, minggir dari sinar matahariku." Diogenes itu bukan sekadar filsuf, dia itu pemberontak alam semesta. Hidupnya adalah eksperimen besar tentang apa artinya menjadi manusia. Kalau semua orang sibuk membangun rumah, dia bilang, "Ngapain? Rumah itu penjara." Kalau semua orang sibuk mencari makan enak, dia malah makan di tempat umum, sesuatu yang dianggap hina di zamannya, hanya untuk bilang, "Lihat, kalian itu terlalu ribet." Dan tahu nggak? Dia itu kayak cermin besar yang memaksa orang-orang melihat keburukan mereka sendiri. Dia pakai lentera di siang bolong, jalan keliling kota, sambil teriak, "Aku mencari manusia sejati." Padahal maksudnya, dia nggak bisa nemuin manusia yang benar-benar hidup sesuai kebajikan. Tapi jangan salah paham, Diogenes itu bukan sekadar badut. Di balik tingkah lakunya yang nyeleneh, ada pertanyaan besar. Kenapa kita hidup seperti ini? Apakah semua yang kita kejar itu benar-benar penting? Dan dari pertanyaan-pertanyaan itulah, dia ngajak kita berpikir. Jadi, kalau kalian siap buat menggali lebih dalam kehidupan pria yang menolak aturan, hidup seperti binatang, tapi malah jadi salah satu filsuf paling legendaris dalam sejarah, yuk kita mulai cerita tentang Diogenes dari Sinope. Siapa tahu, di akhir cerita, kalian malah pengen ikutan tinggal di tong. Kisah ini dimulai di kota kecil bernama Sinope, di pesisir Laut Hitam, sekitar tahun 412 atau 404 sebelum Masehi. Sejarah agak bingung soal tanggal pastinya. Diogenes lahir di keluarga yang, kalau dilihat sekilas, cukup baik-baik saja. Ayahnya adalah seorang penukar uang, semacam pengelola bank zaman Yunani kuno. Tapi, ternyata keluarga ini nggak sebersih itu. Ayahnya terlibat dalam skandal pemalsuan mata uang. Skandal ini nggak cuma bikin nama keluarganya hancur, tapi juga bikin Diogenes terusir dari kampung halamannya. Bayangin, hidup baru mulai, dan Diogenes udah kehilangan segalanya. Tapi bukannya tenggelam dalam rasa malu atau dendam, dia justru melihat kehancuran itu sebagai kesempatan. Kalau sistemnya aja busuk, kenapa gue harus peduli? Mungkin itu yang ada di kepalanya. Dia pun memutuskan untuk memulai hidup baru, tanpa aturan, tanpa kemewahan, dan tanpa basa-basi. Tujuannya? Menemukan cara hidup yang benar-benar sejati. Ketika Diogenes tiba di Athena, kota pusat peradaban Yunani, dia kayak alien yang mendarat di tengah manusia. Orang-orang sibuk dengan pidato, seni, dan politik, sementara dia cuma punya satu hal di pikirannya. Hidup sederhana, tapi bermakna. Di sini dia bertemu Antisthenes, seorang murid Sokrates yang juga dikenal sebagai bapak aliran sinisme. Antisthenes awalnya nggak mau ngajarin Diogenes. Dia bahkan mengusirnya berkali-kali. Tapi Diogenes, dia keras kepala. Dia terus mengikuti Antisthenes, bahkan sampai bikin gurunya bilang, "Hei, berhenti ngejar aku, atau aku akan mukul kamu." Dan dengan tenang, Diogenes menjawab, "Pukul saja, tapi aku tidak akan pergi." Ketekunan itu membuahkan hasil. Diogenes akhirnya jadi murid Antisthenes. Tapi seperti biasa, dia nggak sekadar jadi pengikut. Dia melampaui gurunya dalam menolak semua hal yang dianggap penting oleh masyarakat. Kalau Antisthenes masih berpakaian rapi dan menjaga citra, Diogenes bilang, citra itu nggak penting. Hidup itu tentang kebajikan, bukan tentang penampilan. Salah satu hal yang paling menarik adalah bagaimana Diogenes mulai membangun reputasinya sebagai filsuf jalanan. Dia nggak tinggal di rumah. Buat apa? Dia bilang rumah itu cuma jebakan sosial. Dia memilih hidup di jalanan, tidur di tong, dan makan apa saja yang bisa dia temukan. Kalau orang lain bilang dia gila, dia cuma senyum sambil bilang, "Gila itu kalau kamu berpikir semua kebiasaanmu masuk akal." Diogenes nggak cuma ngomong soal hidup sederhana, dia menjalaninya sampai ke level ekstrim. Suatu hari, dia melihat seorang anak kecil minum air dari tangannya. Saat itu juga,
dia membuang mangkuk yang biasa dia pakai dan berkata, "Anak kecil ini lebih pintar dariku. Aku bahkan gak butuh mangkuk." Gaya hidupnya yang keras dan sering dianggap nyeleneh, adalah bentuk kritik keras terhadap kemewahan dan kemunafikan masyarakat. Buat Diogenes, hidup yang sejati itu cuma perlu satu hal, kebajikan. Semua yang lain, kekayaan, kekuasaan, bahkan kehormatan, itu cuma sampah. Di Athena, dia mulai dikenal sebagai anjing filsuf. Bukan karena dia galak, tapi karena dia hidup seperti anjing. Makan di mana saja, tidur di mana saja, dan gak peduli apa kata orang. Dan tahukah kalian? Diogenes bangga dengan julukan itu. Buat dia, anjing lebih jujur daripada manusia. Anjing hidup sesuai dengan alamnya, sementara manusia terjebak dalam kepalsuan. Diogenes sudah menemukan panggungnya, dan dia siap mengguncang dunia Yunani. Tapi, ini baru awal. Siapa sangka, seorang pria yang tidur di tong akan menjadi suara lantang yang menantang semua hal yang kita anggap penting? Diogenes tidak pernah menulis buku atau mengajar di aula besar seperti filsuf lainnya. Sebaliknya, dia menggunakan hidupnya sebagai panggung, dan tingkah lakunya sebagai narasi. Setiap tindakannya seperti sebuah pertunjukan yang mengundang penonton untuk bertanya, "Kenapa kita hidup seperti ini?" Di Athena, dia menjadi seperti cermin besar yang memantulkan sisi gelap masyarakat. Orang-orang melihat dia sebagai aneh, tapi ironisnya, dia justru lebih jujur daripada mereka semua. Dia tidak basa-basi, tidak berpura-pura, dan tidak takut untuk menunjukkan kepalsuan di sekitar. Suatu hari, seorang orator terkenal sedang berpidato di depan kerumunan besar. Semua orang mendengarkan dengan serius, tapi Diogenes malah sibuk makan. Ketika seseorang bertanya kenapa dia tidak menunjukkan rasa hormat, dia menjawab santai, "Aku lebih butuh makanan daripada retorika." Kalimat itu seperti tamparan keras bagi budaya Yunani yang sangat menghormati pidato dan seni berbicara. Tapi yang paling terkenal dari semua aksinya adalah ketika dia membawa lentera menyala di siang bolong, berjalan keliling pasar, sambil berteriak, "Aku mencari manusia sejati." Orang-orang bingung dan bertanya, "Bukankah kami ini manusia?" Dia hanya tersenyum sinis dan berkata, "Manusia? Kalian lebih mirip boneka yang bergerak sesuai aturan." Lentera itu adalah simbol dari pencariannya yang tanpa henti untuk menemukan seseorang yang benar-benar hidup sesuai kebajikan. Diogenes juga dikenal tidak segan-segan menantang otoritas. Pernah suatu kali, dia ditangkap dan dibawa ke pengadilan karena dianggap mengganggu ketertiban. Ketika hakim bertanya apa hukumannya, dia menjawab dengan santai, "Aku harus dihormati sebagai seorang warga negara yang telah mengajarkan kalian cara hidup yang benar." Pernyataan itu membuat hakim dan penonton bingung, tapi disinilah kejeniusan Diogenes. Dia tidak hanya bicara, dia menghidupkan kritiknya dengan gaya hidupnya sendiri. Namun, yang paling berkesan adalah pertemuannya dengan Alexander Agung, salah satu orang paling berkuasa dalam sejarah. Alexander, yang mendengar reputasi Diogenes, mendatanginya di pasar. Bayangkan, seorang penakluk dunia berdiri di depan seorang pria lusuh yang tinggal di tong. Alexander berkata, "Aku adalah Alexander, Raja Dunia. Apa yang kau inginkan dariku?" Diogenes, tanpa gentar sedikit pun, menjawab, "Aku hanya ingin kau minggir. Kau menghalangi sinar matahariku." Jawaban itu mengejutkan semua orang. Alexander bisa saja membunuhnya di tempat, tapi dia malah berkata, "Kalau aku bukan Alexander, aku ingin menjadi Diogenes." Tapi tunggu, kisah ini belum selesai. Diogenes tidak hanya menantang individu, dia juga menantang sistem. Dia mengejek gagasan kepemilikan dengan hidup tanpa harta. Dia mengejek sistem pendidikan dengan mengatakan bahwa filsafat sejati tidak bisa diajarkan di ruang kelas. Dan dia mengejek agama dengan bertanya, "Kenapa kalian memohon kepada dewa untuk makanan, tapi tidak memohon kepada tukang roti?" Hidup Diogenes adalah serangan frontal terhadap apa yang dianggap penting di zamannya. Tapi, dia tidak hanya bicara tentang Yunani kuno. Pesannya melampaui waktu. Apa yang dia katakan tentang kemunafikan, materialisme, dan kepalsuan masih relevan sampai hari ini. Jadi, jika kalian pernah merasa ada yang salah dengan dunia ini, mungkin Diogenes sedang mengangguk dari tongnya, sambil berkata, akhirnya, ada yang mulai berpikir. Diogenes tidak hanya seorang filsuf. Dia adalah sebuah sikap, sebuah perlawanan, sebuah ajakan untuk kembali kepada akar kehidupan yang sederhana dan jujur. Dan mungkin, kalau kita berani, kita juga bisa menemukan lentera kita sendiri dan mulai mencari manusia sejati. Karena, siapa tahu, di balik semua kegilaan dan kebebasan Diogenes, ada sebuah pesan abadi, bahwa kebahagiaan sejati hanya ditemukan dalam kebajikan,
Dan kebebasan sejati hanya ditemukan ketika kita berhenti peduli dengan hal-hal yang sebenarnya tidak penting. Semoga informasi ini ada manfaatnya. Sekian, dan terima kasih.